Banyak umat Islam percaya bahwa Abraham membangun Ka'bah. Namun, mengapa catatan sejarah kuno tidak pernah menyebutkannya? Apakah ini benar-benar fakta sejarah atau sebuah cerita fiksi yang diwariskan dari generasi ke generasi tanpa verifikasi yang jelas? Untuk selengkapnya, saksikanlah video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Umat Islam, cobalah berhenti sejenak dan memikirkan satu hal yang sangat sederhana. Jika benar Abraham pernah pergi ke Mekah dan membangun Ka'bah, maka peristiwa itu bukanlah peristiwa kecil. Itu adalah peristiwa besar dalam sejarah agama Islam di seluruh dunia. Seorang tokoh yang dihormati oleh miliaran orang di dunia, apalagi membangun sebuah rumah ibadah yang kemudian menjadi pusat ibadah bagi umat Islam di seluruh dunia. Peristiwa seperti itu seharusnya meninggalkan jejak yang sangat kuat dalam sejarah, bukan absurd. Namun sekarang, mari kita bertanya dengan jujur kepada umat Islam, mengapa ketika kita membaca kisah hidup Abraham dalam sumber-sumber kuno, perjalanan hidup Abraham selalu berputar di wilayah Mesopotamia, Kanaan, dan wilayah sekitarnya. Dan cerita tentang perjalanannya sangat rinci di wilayah-wilayah tersebut, tetapi tidak memberikan gambaran yang terang dan jelas tentang perjalanan panjang menuju Mekah. Jika peristiwa itu benar-benar terjadi, kita juga seharusnya menemukan kisah tentang nabi-nabi lain, atau setidaknya keturunan Abraham, yang kemudian berkunjung kembali ke Mekah, untuk menghormati tempat yang dibangun oleh nenek moyang mereka, seperti Musa, Daud, Salomo, dan nabi lainnya. Namun yang kita temukan justru berbeda. Dalam tradisi para nabi Israel, pusat ibadah yang terus disebutkan berada Yerusalem dan bukan di Mekah. Disinilah pertanyaan besar muncul, apakah ini benar sejarah atau cerita rakyat yang muncul jauh setelah Abraham hidup? Pertanyaan seperti ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan iman siapapun. Sebaliknya, pertanyaan ini mengajak umat Islam untuk berpikir sejenak tentang sesuatu yang sangat penting, yakni tentang apa yang umat Islam percayai. Sebab sepanjang sejarah manusia, ada banyak keyakinan yang diterima begitu saja, hanya karena diwariskan dari generasi ke generasi, tanpa memiliki dukungan fakta sejarahnya. Jika memang benar suatu peristiwa benar-benar terjadi dalam sejarah, maka peristiwa itu biasanya meninggalkan jejak, dalam bentuk catatan, dalam tradisi kuno, atau dalam bukti yang dapat dipelajari. Karena itu, sebelum kita menerima suatu klaim sejarah begitu saja, ada baiknya kita bertanya, apa sebenarnya bukti yang mendukungnya? Dan dari pertanyaan inilah, kita akan mulai melihat lebih dalam hubungan antara Abraham dan Ka'bah. Di sini saya telah memberikan pertanyaan penting untuk menolong umat Islam berpikir, apakah klaim yang mereka percaya itu memiliki dasar fakta yang kuat. Mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Jika benar Abraham melakukan perjalanan jauh ke Mekah dan membangun Ka'bah, maka kita sedang berbicara tentang sebuah perjalanan yang luar biasa besar dalam hidupnya. Ini bukan perjalanan kecil. Ini bukan sekadar singgah di sebuah kota. Ini adalah perjalanan ratusan, bahkan ribuan kilometer, menembus padang gurun, menuju sebuah tempat yang kemudian diklaim menjadi pusat ibadah bagi jutaan orang di dunia. Pertanyaannya sederhana, mengapa perjalanan sebesar itu tidak muncul secara jelas dalam kisah-kisah kuno tentang kehidupan Abraham? Di dalam Alkitab, kisah hidup Abraham justru diceritakan dengan sangat rinci saat dia berada di wilayah Mesopotamia dan Kanaan. Perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dijelaskan. Pertemuannya dengan raja-raja dijelaskan. Bahkan konflik kecil dalam hidupnya juga dicatat. Namun paradoksnya, perjalanan yang seharusnya menjadi salah satu peristiwa terbesar dalam hidupnya, yaitu perjalanan ke Mekah untuk membangun Ka'bah, tidak muncul secara jelas. Bukankah ini menimbulkan sebuah pertanyaan yang sangat serius? Jika para penulis kuno begitu teliti mencatat perjalanan Abraham di berbagai tempat, mengapa mereka justru tidak mencatat perjalanan yang paling besar dan paling penting itu? Apakah mungkin
Mereka lupa mencatat perjalanan terbesar dalam hidup Abraham. Ataukah mungkin perjalanan itu sebenarnya tidak pernah terjadi, seperti yang sering diceritakan dalam Islam? Karena dalam sejarah, peristiwa besar biasanya meninggalkan jejak yang besar pula. Namun di sini, kita melihat sebuah paradoks. Sebuah peristiwa di mana Abraham membangun Ka'bah, yang dianggap umat Islam peristiwa besar, tetapi hampir tidak meninggalkan jejak dalam Al-Quran, maupun dalam catatan sejarah kuno. Kedua, jika benar Abraham membangun Ka'bah sebagai rumah ibadah kepada Allah, maka secara logis, tempat itu seharusnya menjadi warisan iman yang sangat penting bagi generasi setelahnya. Abraham bukanlah tokoh biasa. Ia dihormati sebagai bapa para nabi. Apapun yang ia dirikan untuk menyembah Allah, seharusnya menjadi contoh yang dijaga dan diwariskan oleh para nabi berikutnya. Namun disinilah muncul pertanyaan yang sangat mendalam. Mengapa nabi-nabi yang datang setelah Abraham tidak pernah mengajarkan umat mereka untuk kembali ke Mekah? Mengapa tokoh-tokoh besar seperti Musa, Daud, Salomo, yang begitu menekankan ketaatan kepada Allah dan yang menjaga warisan para leluhur, tidak pernah memerintahkan umatnya untuk mengunjungi Ka'bah? Jika Ka'bah benar-benar didirikan oleh Abraham sebagai rumah ibadah kepada Allah, bukankah tempat itu seharusnya menjadi pusat penyembahan yang diingat oleh setiap nabi? Tapi mengapa para nabi setelah Abraham justru memusatkan kehidupan ibadah mereka ke arah Yerusalem? Apakah mungkin para nabi besar itu melupakan tempat ibadah yang dibangun oleh Abraham? Ataukah mungkin keturunan Abraham sebenarnya tidak pernah mengenal kisah bahwa Abraham pernah membangun Ka'bah? Jika Ka'bah benar-benar merupakan rumah ibadah pertama yang dibangun oleh Abraham, maka seharusnya tempat itu menjadi bagian yang sangat jelas dalam ajaran para nabi setelahnya. Namun ketika kita melihat kisah para nabi dalam sejarah, nama Mekah hampir tidak pernah muncul dalam cerita sejarah mereka. Ketiga, jika benar Abraham membangun Ka'bah, mengapa tokoh besar seperti Musa tidak pernah menyebut Mekah sebagai tempat yang dibangun oleh Abraham? Padahal Musa dikenal sebagai nabi yang sangat menekankan kesetiaan kepada Allah dan memegang teguh warisan iman para leluhur. Kita tahu, Musa terus-menerus mengingatkan Israel untuk kembali kepada jalan yang diajarkan oleh Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan dalam banyak pengajarannya, Musa selalu merujuk kepada janji dan perjanjian Allah yang diberikan kepada Abraham. Karena itu di sini muncul sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Jika Abraham benar-benar membangun sebuah rumah ibadah untuk menyembah Allah di Mekah, mengapa Musa tidak pernah menyebutnya? Kita tahu, Musa adalah orang yang sangat teliti dalam mengajarkan hukum-hukum Tuhan kepada umatnya. Bahkan Musa sangat menekankan pentingnya mengingat apa yang telah dilakukan oleh para leluhur mereka. Jadi, jika ada sebuah tempat ibadah yang dibangun langsung oleh Abraham, mengapa Musa tidak pernah memerintahkan umat Israel untuk menghormati tempat itu, atau setidaknya mengingatnya sebagai bagian dari warisan iman mereka? Apakah mungkin Musa, yang merupakan seorang nabi besar, sengaja melupakan tempat ibadah yang dibangun oleh Abraham? Keempat, jika benar Abraham membangun Ka'bah sebagai rumah ibadah kepada Allah, maka secara logis, tempat itu seharusnya menjadi pusat penyembahan yang diwariskan oleh generasi setelahnya. Namun ketika kita melihat sejarah para nabi, justru muncul sebuah kenyataan yang berbeda. Pusat penyembahan kepada Allah yang sangat jelas dalam sejarah para nabi bukan berada di Mekah, melainkan di Yerusalem. Di Yerusalemlah berdiri tempat ibadah yang sangat penting dalam sejarah bangsa Israel. Bahkan Raja Salomo membangun rumah ibadah besar bagi Tuhan di Yerusalem. Sejak saat itu, Yerusalem menjadi pusat kehidupan rohani bangsa Israel. Pertanyaannya sederhana untuk umat Islam. Jika Abraham benar membangun Ka'bah, mengapa para nabi justru memusatkan penyembahan kepada Tuhan di Yerusalem, bukan di Mekah? Kelima, jika Abraham membangun Ka'bah, mengapa bangsa-bangsa kuno di sekitar Timur Tengah
yang begitu aktif mencatat berbagai peristiwa penting dalam sejarah mereka, tetapi tidak pernah menyinggung tentang Abraham membangun Ka'bah di Mekah? Kita tahu bahwa peradaban kuno, seperti Mesir, Persia, Babilonia, dan berbagai kerajaan di wilayah Timur Tengah, meninggalkan banyak catatan tentang raja-raja, peperangan, kota-kota, dan bahkan pembangunan tempat-tempat ibadah. Banyak peristiwa besar dari dunia kuno dapat diketahui hari ini, justru karena bangsa-bangsa tersebut mencatatnya dengan sangat teliti. Karena itu muncul sebuah pertanyaan yang cukup menggugah pikiran. Jika benar seorang tokoh besar seperti Abraham, yang dihormati oleh miliaran orang hingga hari ini, pernah membangun sebuah rumah ibadah di Mekah, mengapa peristiwa sebesar itu tidak muncul dalam catatan sejarah bangsa-bangsa kuno di sekitarnya? Bukankah pembangunan sebuah rumah ibadah oleh tokoh yang sangat dihormati seharusnya menjadi peristiwa yang cukup penting untuk dicatat? Mungkinkah semua peradaban kuno itu sengaja melewatkan peristiwa yang begitu besar? Ataukah mungkin kisah tentang Abraham membangun Ka'bah sebenarnya tidak ada dalam sejarah kuno? Jika sebuah peristiwa besar benar-benar terjadi dalam sejarah, mengapa jejaknya begitu sulit ditemukan dalam catatan dunia kuno? Jika kisah tentang Abraham membangun Ka'bah di Mekah benar-benar berasal dari sebuah peristiwa fakta sejarah, harusnya datanya dapat diverifikasi melalui catatan kuno, kesaksian dari peradaban lain, atau jejak sejarah yang dapat diteliti. Namun faktanya, jejak tersebut sulit ditemukan. Pertanyaannya adalah, apakah kisah Abraham di Mekah benar-benar terjadi, atau itu hanya klaim yang tidak berdasar? Umat Islam coba renungkan hal ini. Sekarang, kita sampai pada titik yang paling penting. Jika kisah tentang Abraham membangun Ka'bah di Mekah benar-benar merupakan peristiwa sejarah, maka seharusnya peristiwa itu meninggalkan jejak yang jelas. Sejarah biasanya meninggalkan 3 hal: catatan, ingatan kolektif, dan kesinambungan budaya atau tradisi. Namun faktanya, peristiwa besar yang diklaim oleh umat Islam justru hampir tidak meninggalkan jejak setitik pun dalam kisah-kisah kuno tentang kehidupan Abraham. Tidak muncul dalam kisah Abraham sendiri, tidak diajarkan oleh para nabi setelahnya, tidak pernah disebutkan oleh tokoh besar seperti Musa, Daud, dan Salomo. Malah sebaliknya, pusat penyembahan kepada Allah dalam sejarah para nabi justru berkembang di Yerusalem, bukan di Mekah. Inilah pertanyaan yang sebenarnya, apakah iman umat Islam dibangun di atas sejarah yang nyata, atau di atas cerita yang diwariskan tanpa pernah diperiksa? Coba Anda periksa, karena kebenaran sejati tidak takut pada pertanyaan. Sebaliknya, kebenaran justru semakin kuat ketika diuji oleh sejarah, oleh bukti, dan oleh kejujuran akal manusia. Jika sebuah keyakinan tidak dapat berdiri di atas dasar sejarah yang jelas, apakah kita masih berani menyebutnya sebagai kebenaran? Saudara-saudara umat Islam, pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah dimaksudkan untuk menyerang atau merendahkan iman siapapun. Sepanjang sejarah manusia, banyak keyakinan diterima begitu saja, karena diwariskan dari generasi ke generasi. Namun cerita yang diwariskan tidak selalu sama dengan fakta yang benar-benar terjadi. Karena itu, setiap orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran perlu berani bertanya, apakah keyakinan yang kita pegang benar-benar berdiri di atas dasar sejarah yang kuat? Silahkan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, tentunya harus sesuai konteks yang ada.